Mungkin dari Ukhti Farisa, tafadhol jika ingin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Fikas dari Kalsel. Nah, jadi baik, tadi sempat ada pembahasan tentang harapan. Dan sering harapan ini saling berkaitan dengan namanya ekspektasi makhluk. Dan sering terjadi di zaman sekarang ada juga harapan yang gak kesampaian. Dan kita tahu bahwasanya ketika berharap sama makhluk, pasti ada yang namanya kecewa nantinya. Dan juga sering ada ekspektasi nggak sesuai realita. Kalau kita kembali kepada ilmu yang kita pernah pelajari, manusia itu kan makhluk sosial dan saling membutuhkan. Lantas Ustadz, bagaimana cara yang tepat untuk mengontrol harapan ataupun ekspektasi kita kepada makhluk dan menyandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tidak goyah? Dan bagaimana caranya kita ikhlas menerima dengan lapang apapun yang menghampiri hidup kita? Karena kadang kenyataannya hati dan pikiran sering tidak sejalan Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik wa iyyakum. Tanya hati kita. Jawabannya itu tanya hati kita. Nu'atila Sakandiri mengatakan, "Idza turidu an ta'rifa qadruka indallahi fanzur fi madza yaqimuk." Kalau kita pengen ngelihat bagaimana cara pandang hati kita, bagaimana spekulasi keimanan kita, bagaimana totalitas keimanan kita, bagaimana kapasitas keimanan kita, bagaimana kemuliaan kita di hadapan Allah, fanzur fi madza yaqimuk, maka lihatlah hati kita, lihatlah Allah, lihatlah seberapa besar Allah di dalam hatimu. Maka cara kita supaya kompeten dalam keimanan itu sebenarnya nggak mungkin. Maksudnya dalam hati bukan nggak mungkin, mustahil. Enggak, saya nggak katakan mustahil, tapi nggak mungkin. Karena iman manusia itu yazid wa yanqus, naik turun. Kalau iman malaikat ya wala yazid wala yanqus, nggak naik nggak turun. Imannya Nabi yazid wala yanqus, naik nggak turun. Kalau kita naik turun. Bagaimana cara kita mengontrol itu? Dengan lihat hati kita, dengan senantiasa menjaga Allah besar dalam hati kita. Pasti kamu pernah dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka ia mengetahui Tuhannya. Itu dikatakan dengan hati kita. Dengan berkompeten dalam keimanan, bukan memperdulikan naik turunnya iman kita, tapi gimana caranya kita itu dengan mengharapkan segala sesuatu itu dengan membesarkan Allah dalam hati kita. Buat aja suatu hal kecil yang membuat Allah itu besar dalam hati kita. Apa gitu? Apa aja? Kalau saya pribadi, supaya saya nggak peduli banget sama harapan saya, nggak peduli banget dengan segala sesuatu yang menurut saya membuat kadar iman saya turun gitu, karena harapan-harapan kita, karena mungkin kita kecewa doa kita nggak dikabulin atau kayak gimana, karena manusia itu banyak mau dengan pemikiran yang sempit, karena kita tuh taunya pengennya itu gitu, padahal Allah nggak, Allah kan ngasih yang terbaik gitu. Ibaratnya kalau kata agam, sesuatu hal yang terbaik itu apa yang kamu miliki, dan sesuatu hal yang takdir terbaik itu apa yang kamu jalani, kan gitu kan. Itu this point yang paling penting menurut saya. Membesarkan Allah dalam hati. Kalau udah Allah itu besar dalam hati, kita nggak pernah peduli dengan harapan-harapan. Percaya deh. Bedanya orang yang mikirin dunia sama mikirin Allah, coba deh bandingin. Enak tau ngeliat hidup orang yang kayak udah nggak peduli sama dunia. Dalam artian bukan nggak peduli kayak nggak makan, nggak nyari duit, bukan kayak gitu. Tapi berpikir nanti dalam fase ya udahlah. Ya udahlah dalam artian kayak kamu dikasih ujian kayak gini sebesar apapun musibah, ya udah. Karena ini memang jalan dari Allah. Harapan ini ya udah pupus. Karena ini udah jalan dari Allah. Karena perjalanan yang terbaik itu sesuatu hal yang kita jalani, dan takdir yang terbaik itu sesuatu yang kita jalani. Yang kita jalani itu sesuatu hal yang terbaik. Ini udah paling terbaik menurut Allah.